mahasiswa semuanya, berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan mengulas tentang materi bab 1, prinsip kaidah agama. Ya, jadi ini bab 1 bicara prinsip kaidah agama, isinya ada 6 hal. Ya, ada 6 saja. 1 mengenai filsafat agama, yang kedua mengenai fungsi agama bagi kehidupan, yang ketiga, unsur-unsur agama. Jadi unsur agama itu apa saja. Kemudian yang keempat, ini sebuah informasi mengenai beragama yang benar itu seperti apa. Ya, karena kita bisa melihat realitas kehidupan di sekitar kita, bagaimana realitas itu menunjukkan banyak orang yang beragama tidak benar. Ya. Yang kelima mengenai prinsip kehidupan beragama, dan yang keenam adalah sumber ajaran agama. Baik, mahasiswa, kita membahas yang pertama mengenai filsafat agama. Sebelum bicara soal filsafat agama, maka kalian harus paham dulu apa itu artinya filsafat. Ya, filsafat secara sederhana itu bisa dipahami sebagai sebuah cara pandang manusia terhadap dunia. Jadi bagaimana sih manusia itu memandang dunia? Ini adalah filsafat. Ya, filsafat itu selalu berurusan dengan ide-ide mengenai dunia, ide-ide mengenai manusia, ide-ide mengenai bagaimana manusia itu harus hidup. Ya, karena itu berangkat dari sebuah ide, maka harus didahului dengan sebuah pertanyaan, sebuah keheranan, begitu ya. Contohnya, untuk apa sih manusia hidup? Ini kan pertanyaan ini muncul dari keheranan. Ya, heran loh, kok ada manusia? Kok seperti ini? Buat apa ya manusia itu ada? Itu berbeda dengan yang lainnya, dengan binatang, dengan tumbuhan, begitu. Ya, jadi ide-ide itu berangkat pasti tentu dari sebuah pertanyaan. Jadi pengetahuan filsafat, pengetahuan filosofis itu bukan pengetahuan empiris, tetapi sebenarnya lebih banyak ke spekulatif. Ya, oke. Berikutnya mengenai agama. Kalau filsafat itu adalah cara pandang ya manusia terhadap dunia, maka kalau filsafat agama itu apa? Ya, secara sederhana saya bisa mengatakan bahwa filsafat agama itu adalah cara pandang manusia terhadap agama. Bagaimana manusia itu melihat agama. Kalau agama itu ibaratnya adalah sebuah mos seperti ini, maka filsafat agama itu adalah cara pandang manusia kepada mos ini, kepada agama ini, bisa dari sudut pandang sini, depan, belakang, samping kanan, samping kiri, atas, bawah. Dari semua perspektif, dari semua sisi. Inilah filsafat agama. Ya. Secara umum, orang mendefinisikan filsafat agama sebagai cabang filsafat yang mengulas tuntas perihal agama dari berbagai macam sudut pandang, dari berbagai macam sisi. Maka secara umum, filsafat agama akan berisi mengenai studi tentang hakikat agama itu seperti apa, ragam agama itu apa saja, dan objek kepercayaan agama itu seperti apa. Apa hubungannya akal dan iman, dan apa sesungguhnya agama itu. Apakah Allah dapat diketahui lewat pengalaman langsung? Ya, siapakah Allah itu? Siapakah Tuhan itu? Dapatkah eksistensi kejahatan didamaikan dengan iman akan suatu Allah yang sempurna dan pribadi? Apakah istilah-istilah religius memiliki makna khusus? Dan seterusnya. Jadi filsafat agama itu berisi pertanyaan seputar agama. Dari pertanyaan itu, maka muncul ide-ide tentang agama. Ya, inilah filsafat agama. Oke, kalau agama itu sendiri, apa Pak? Jadi agama itu definisinya banyak. Loh, kok bisa banyak? Loh lah iya. Kan kalau ini tadi agama, dilihat dari berbagai macam sudut pandang, dari berbagai macam sisi, maka akan muncul ide-ide dari berbagai macam sisi, termasuk definisinya. Maka jangan heran, jangan kaget ketika definisi agama banyak. Lah ya, karena dilihat dari banyak sudut
pandang. Oke, dari sudut pandang ya bahasa, saya hanya ambil 3 saja karena sebenarnya bahasa itu kan banyak sekali gitu ya. Dari bahasa Sanskerta, agama itu adalah suatu jalan atau suatu tindakan praktis yang berkaitan dengan ajaran suatu pengetahuan atau ilmu. Dari perspektif bahasa Sanskerta, agama itu identik dengan pengetahuan dan ilmu. Kalau dari bahasa Latin, definisi agama adalah seseorang yang dengan sadar, karena timbul dari batinnya, mengikatkan atau menyangkutkan dirinya dengan yang maha kuasa. Ikatan sadar antara manusia dengan Tuhan, itulah agama. Dari perspektif bahasa Latin. Kalau dari bahasa Arab, agama itu adalah jalan untuk kehidupan manusia. Jalan itu kecil, tetapi lurus. Artinya sulit untuk dilalui dan harus dilewati secara perorangan. Tetapi jalan itu lurus, jalan itu adalah benar. Ya, ini dari bahasa Arab. Nah, kalau ini dari berbagai macam tokoh, ya, loh Pak, kok banyak sekali? Iya, banyak karena latar belakang tokoh-tokoh ini sangat berbeda. Misalkan menurut Taylor, ya, agama adalah kepercayaan kepada makhluk rohani. Jadi dia mengatakan ini kepercayaan kepada makhluk rohani. Ya, atau Fraser, agama adalah pendamaian atau keselarasan kekuasaan di atas manusia dan yang dipercaya dalam mengarahkan dan menguasai perjalanan hidup. Ada tokoh Spencer, agama adalah kesadaran tentang segala sesuatu sebagai wujud kekuasaan yang mengatasi dunia dan pengetahuan manusia. Dan seterusnya, dan seterusnya. Saya coba kasih contoh khusus definisi yang menurut saya unik. Ini Freud. Agama adalah godaan penyakit saraf. Loh, orang beragama kok dianggap godaan penyakit saraf, kata Freud. Ya, karena Freud ini seorang psikolog, ya, seorang ahli kejiwaan. Dia bisa melihat, loh, orang yang beragama itu orang yang sakit jiwa, loh. Loh, kok bisa? Iya. Lah, ngapain misalkan? Dia menyembelih ini, dikasihkan ke sesuatu yang tidak kelihatan. Itu kan orang gila. Ya. Itu kan orang yang penyakit saraf itu. Sarafnya nggak bagus itu. Ya, misalkan. Ya. Kenapa miskin kok justru malah berbagi, ngasih duit ke orang lain misalkan. Ya, atau ibadahnya kayak gitu sampai jungkir walik misalkan. Nah, ini menurut Freud, ahli kejiwaan. Jadi, agama itu adalah godaan penyakit saraf. Atau menurut Marx, ya, tepatnya Karl Marx. Menurut dia agama adalah candu masyarakat. Kenapa dianggap candu? Ya, karena ketika orang beragama, orang itu dianggap hidup dalam angan-angan yang tidak jelas. Ya, dia dianggap hidup dalam ketidaksadaran. Orang yang candu itu kan orang yang nggak sadar hidupnya. Nah, orang yang beragama itu orang yang nggak sadar ya. Itu misalkan. Dan seterusnya. Ya. Dari sini kita bisa belajar soal ini loh. Mengenai filsafat itu membuat orang berpikiran luas. Ya, membuat orang jadi memahami cara berpikir orang lain. Ya, membuat orang terbuka. Nah, ini filsafat. Maka dari filsafat ini pula muncul berbagai macam definisi. Ya, definisi agama yang bermacam-macam ini karena pengaruh filsafat. Ya. Oke, baik. Ini yang terpenting untuk kalian. Poin yang kedua adalah fungsi agama. Jadi agama itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi redemptif, pembebasan. Ya, artinya apa? Dengan beragama, orang akan mendapatkan pembebasan. Pembebasan dari apa? Pembebasan dari dosa-dosa. Contohnya, misalkan kamu yang beragama Katolik, ya, dengan kamu beragama Katolik, maka kamu mendapatkan fasilitas pembebasan dari dosa. Kapan itu? Ya ketika kamu melakukan pengakuan dosa. Ya.
Berikutnya adalah fungsi edukatif pendidikan. Dengan kamu beragama, maka kamu akan mendapatkan fasilitas pendidikan. Mulai dari kecil, sekolah minggu itu pendidikan. Ya kamu bisa mendapatkan fasilitas sekolah minggu ya karena kamu beragama. Kalau kamu tidak beragama, maka kamu tidak akan mendapatkan itu. Ya, fungsi pendidikan mulai dari sekolah minggu, ya kemudian pendidikan di sekolah, ya pendidikan agama di sekolah, SD, SMP, SMA, bahkan sekarang di perguruan tinggi, kamu mendapatkan fasilitas pendidikan. Fungsi yang ketiga adalah integratif, mempersatukan. Ketika kamu beragama, maka kamu akan mendapatkan fasilitas persatuan, ya, persekutuan. Karena agama ini membuat kita bersekutu, bersatu, berkumpul. Ya, misalkan berkumpul untuk ibadah, berkumpul untuk persekutuan doa, berkumpul untuk misa, berkumpul untuk doa-doa, ya, dalam sel dan seterusnya. Ya, ini contoh fungsi integratif. Yang keempat adalah fungsi peneguh atau penguat. Dengan kamu beragama, kamu akan diteguhkan, dikuatkan. Dari mana? Ya dari firman, dari Alkitab. Ya, kamu akan dikuatkan itu. Selain itu, Pak, ya dari khotbah-khotbah ketika kamu ikut persekutuan doa, ikut misa, ya, ikut kebaktian, ya, maka pendeta atau pastor akan memberikan homili atau khotbah. Dan ini adalah fungsi penguat atau fungsi peneguh. Ya. Oke, berikutnya adalah unsur agama. Ya, dari unsur agama itu hanya ada dua, batiniah dan lahiriah. Unsur batiniah agama meliputi adalah iman atau wahyu dan kasih. Iman sebagai dasar dan kasih adalah buah-buah dari iman. Artinya apa? Unsur agama itu ada yang batiniah, yang tidak tampak oleh mata. Ya. Jadi ini pada sebuah nilai unsur batiniah itu, yaitu apa? Iman, wahyu, dan kasih. Ya. Iman itu apa? Iman itu adalah tanggapan manusia terhadap wahyu Allah, itu iman. Ya. Jadi ini unsur batiniah, ya, yang ada di dalam batin kita. Itu adalah iman, ya, kemudian kasih. Unsur lahiriah. Unsur lahiriah adalah ungkapan aktualisasi iman secara konkret atau nyata, sehingga dapat dipengaruhi oleh sosial budaya di mana agama itu berkembang. Kalau unsur lahiriah berarti adalah unsur-unsur yang kelihatan ketika orang itu beragama. Ya, beribadahnya, cara ibadahnya, pakaiannya ketika ibadah, dan seterusnya. Ya, jadi itu adalah unsur lahiriah. Pakai kalung, begitu ya. Nah, itu unsur lahiriah. Harapannya apa? Ya, kamu harus imbang ketika beragama. Jangan hanya mengandalkan unsur lahiriah, batiniahnya nggak ada. Imannya tidak terolah, misalkan. Ya. Oke, berikutnya adalah beragama secara benar. Jadi begini, ya, di dalam realitas hidup sehari-hari di sekitar kita, kita sering menjumpai praktek-praktek beragama yang tidak benar. Ya, maka beragama secara benar dari perspektif hakikat agama, agama yang benar harus merupakan sebuah hubungan personal, ya, hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhan. Itu adalah hakikat agama. Karena agama masuk dalam wilayah pribadi, wilayah privat, ya, maka beragama itu menjadi urusan personal. Kalau temanmu tidak beribadah, temanmu tidak aktif dalam kegiatan keagamaan, yaitu kebebasan mereka. Kamu tidak boleh memaksakan. Apalagi memaksakan agama tertentu untuk orang lain. Ini sudah tidak benar. Ya, karena hakikat beragama itu adalah urusan personal, urusan pribadi, relasi antara manusia dengan Tuhannya. Ya. Oke, berikutnya beragama secara benar dari perspektif sosiologi, ada 4 aspek kehidupan beragama.
Yang pertama aspek dogmatik. Artinya apa Pak Felix? Jadi aspek dogmatik artinya ya ketika orang beragama maka ya dari aspek dogmatik itu ya diartikan bahwa pemahaman pokok iman agama menjadi rasional yang menyentuh kesadaran batin manusia dan menggerakkan manusia pada penyerahan diri secara total humanis. Aspek dogmatik ini bicara aspek ajaran. Berarti beragama yang benar adalah beragama yang ya ikut juga menonjolkan aspek ajaran. Kalau agama itu sudah tidak ada ajarannya, maka dipertanyakan agama itu. Yang kedua adalah aspek mistik, merupakan usaha untuk menyelami suatu misteri. Di dalam agama, setiap agama apapun akan ada aspek mistiknya. Mistik itu apa? Ya, merupakan usaha menyelami sebuah misteri. Jadi ada misteri di dalam agama itu. Contohnya kalau di agama Kristen ada misteri Tritunggal Maha Kudus. Ya, maka di situ ada usaha untuk menyelami, ya memahami Tritunggal Maha Kudus itu seperti apa. Oke, yang ketiga adalah aspek kultis, merupakan ungkapan iman kepada Tuhan secara langsung melalui simbol-simbol dalam tata cara ibadat keagamaan. Artinya aspek kultis itu bicara soal apa? Soal simbol-simbol, tata upacara, tata ibadat. Itu namanya aspek kultis. Beragama atau sebuah agama, kalau tidak ada simbol-simbolnya, tidak ada upacaranya, tidak ada kegiatannya, maka dipertanyakan apakah itu benar beragama begitu. Ya. Yang terakhir ada aspek moral, jadi ungkapan iman kepada Tuhan secara tak langsung melalui sikap dan perilaku yang baik. Orang beragama akan memancarkan moralitas. Orang yang beragama akan mengimplementasikan ajaran-ajarannya, kebaikan-kebaikannya. Kalau di dalam agama sudah tidak ada aspek moralnya, tidak ada perilaku baiknya, tidak ada usaha untuk mencapai kebaikan, maka dipertanyakan. Itu pasti ya agama yang tidak benar. Ya. Oke. Prinsip-prinsip kehidupan beragama, yang pertama, setiap orang hanya dapat hidup sebagai pribadi yang terhormat. Ya, kalau ia menghayati otonominya dengan penuh tanggung jawab. Oh, aku ini mahasiswa. Oh, aku ini anak dari orang tuaku. Ya, kesadaran-kesadaran ini sangat dibutuhkan ya untuk mendukung prinsip-prinsip kehidupan beragama. Ya. Oke. Yang kedua, nilai dasar yang menghormati martabat manusia. Jadi dalam beragama tadi ada aspek moral, aspek kebaikan, itu hendak mengatakan apa? Bahwa nilai-nilai dasar yang menghormati martabat manusia seperti penghargaan terhadap daya cipta manusia, kesamaan setiap orang di hadapan Allah, dan perhatian untuk kepentingan bersama sering dipakai sebagai tolak ukur moral maupun pertimbangan pribadi. Ya. Jadi ini beberapa prinsip kehidupan beragama. Yang terakhir mahasiswa mengenai sumber ajaran agama. Jadi sumber ajaran agama itu kalau di Kristen Protestan itu hanya satu yaitu kitab suci yang namanya Alkitab. Kalau di dalam agama Kristen Katolik ada tambahan satu sumber ajaran agama yaitu apa? Tradisi. Tradisi itu apa sih? Tradisi adalah semua pengajaran Yesus dan murid-muridnya yang diwariskan kepada penerusnya melalui tahta gereja itu disebut tradisi. Ya, baik mahasiswa, ini materi saya di bab 1 mengenai kaidah agama. Semoga ini bisa menjelaskan ya, kemudian juga bisa memberikan inspirasi untuk kalian semua. Terima kasih. Shalom.